sebelah saya sudah ada Bapak Haryo Dwi Armono selaku Kepala Pusat Akselerasi Program Prioritas. Ya, langsung saja Pak. Bisa tolong dijelaskan riset Bapak tentang penanggulangan bencana itu seperti apa? Untuk masalah bencana, saat ini kebetulan ada mahasiswa tugas akhir S1 dan yang satu sudah lulus, yang sekarang sudah mengerjakan. Ini lebih ke ketahanan masyarakat pesisir terhadap bencana. Itu seberapa jauh masyarakat pesisir itu daya tahannya ya, jadi atau rentan tidaknya terhadap bencana. Jadi kalau masyarakat itu daya tahannya tinggi, itu dia kalau kena bencana dia itu mudah pulih, ya, mudah pulih, tidak terpuruk dalam rasa sedih yang berkepanjangan, bisa segera kembali ke keadaan yang semula seperti itu. Itu yang kita pelajari. Kita akan memetakan kondisi masyarakat saat ini seperti apa. Jadi kalau kena ada bencana, kira-kira mudah pulih atau tidak. Itu kira-kira. Mengenai riset itu Pak, sudah sampai sejauh mana riset itu dilakukan? Jadi yang tentang ketahanan masyarakat bencana sudah kita lakukan di Pacitan. Ya. Kabupaten Pacitan kita tahu bahwa Kabupaten Pacitan kan sangat rentan terhadap tsunami, juga rentan, tanah longsor juga rentan, gempa apalagi gitu ya, di daerah itu kan. Kemudian banjir juga mungkin. Nah kita sudah petakan di sana dari ada beberapa komponen, beberapa elemen yang akan kita lihat dari kondisi satu masyarakat, tata pemerintahnya seperti apa, kemudian kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti apa, kemudian bagaimana pengelolaan sumber daya pesisirnya, kemudian tanggap darurat, pemahaman terhadap risiko bencana, kemudian juga masalah peringatan terhadap bencana. Nah, dari komponen-komponen itu kita lihat mana yang kira-kira perlu dibenahi dari suatu kondisi masyarakat. Nah, untuk Pacitan itu ada 3 komponen yang masih harus dibenahi, terutama tentang tanggap darurat, pemahaman terhadap risiko bencana, dan yang satu itu adalah recovery, jadi pemulihan terhadap bencana itu seperti apa. Dari 3 itu yang kelihatannya memang harus dibenahi, jadi mungkin perlu diperlukan pelatihan kepada masyarakat untuk supaya kalau ada bencana sudah lebih bisa lebih bisa tahan ya, lebih bisa pulih kondisinya seperti itu. Jadi ada skornya ya, jadi kita sudah buat kuesioner gitu ya. Dari kuesioner itu kita beri scoring dari 0 sampai 5 gitu. Kalau nilainya di atas 3, batasnya 3, nilai skornya itu di atas 3 berarti satu elemen itu sudah cukup sehingga tidak perlu peningkatan. Tapi kalau skornya di bawah 3 berarti ini komponen ini harus diperhatikan. Tugasnya siapa yang perhatikan? Tugasnya pemerintah daerah. Jadi rutin tiap tahun katakanlah itu akan dipotret kondisi masyarakatnya. Kira-kira bagaimana mereka? Kira-kira mereka sudah cukup kalau bencana itu terjadi, apa yang akan mereka hadapi atau bagaimana kondisi mereka itu bisa kita lihat dari skor itu. Sehingga katakanlah tadi Pacitan contohnya, Pacitan itu sudah kekurangan di wilayah cepat risiko, pemahaman terhadap risiko misalnya. Berarti kan perlu ada pelatihan sampai ke masyarakat, sampai ke sekolah-sekolah, sampai ke tingkat-tingkat penduduk ya, jadi supaya mereka tahu. Kemudian apa yang harus dilakukan seperti itu, mungkin khusus itu mungkin buku pelatihan atau mungkin instruktur dan sebagainya. Nah itu bisa menjadi rancangan kegiatan di tahun depan, sehingga setelah itu dilakukan kegiatan kita potret lagi bagaimana kondisi masyarakatnya seperti itu. Nah, harapannya ini bisa dilakukan siklus terus menerus. Kalau kita lakukan terus menerus, nilai indeks ketahanannya meningkat, berarti masyarakat itu sudah tahan terhadap bencana. Kita bisa lakukan di tempat-tempat lain. Kira-kira menurut Bapak apa peran pemerintah yang bisa dilakukan untuk mendukung riset Bapak ini? Ya harapannya metode ini sebenarnya tidak baru kan ya, tapi di Indonesia saya belum lihat diaplikasikan ya. Harapan kami ya bisa lebih menjadikan salah satu kebijakan atau satu program pemerintah untuk memotret kondisi. Jadi dalam melakukan pembangunan
itu tidak serta ada dasarnya ya. Kita tidak serta-merta akan membangun sesuatu, membangun infrastruktur, melakukan kebijakan tertentu itu ada dasarnya. Dasarnya adalah ini. Jadi komponen apa misalnya tata kelola pemerintahan yang perlu dibenahi, karena tadi berdasarkan potret tadi berdasarkan evaluasi ternyata harus diperbaiki. Masalah sumber daya pesisir, peningkatan mata pencaharian penduduk dan sebagainya itu bisa dievaluasi. Jadi dengan metode ini, metode evaluasi ketahanan masyarakat pesisir, itu pemerintah lebih mudah untuk merencanakan kegiatan pembangunan di wilayahnya, karena perencanaan itu berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kerentanan terhadap bencana. Jadi jangan sampai katakanlah membangun infrastruktur di tempat yang rentan terhadap bencana, atau mungkin jangan sampai nanti masyarakat yang sudah bantuan itu tidak seimbang gitu ya, atau mungkin ada suatu wilayah yang memang seharusnya dibantu tetapi tidak mendapatkan bantuan karena kita tidak tahu apakah memang itu membutuhkan bantuan atau tidak. Jadi dalam melakukan kegiatan pembangunan itu bisa ada dasarnya lah kalau kita bisa aplikasikan metode ini. Dan ini yang terbaru itu metode ini itu tidak hanya pemerintah yang melakukan, tetapi masyarakat sendiri bisa melakukan, hanya mengisi kuesioner, jawabannya ya atau tidak gitu ya. Ya atau tidak, ya atau tidak, ya atau tidak. Nah dari ya atau tidak itu bisa kelihatan berapa persen ya, berapa persen tidak. Nanti dari situ kita bisa lihat apakah kondisinya itu termasuk daya tahannya rendah. Masyarakat itu kalau daya tahannya rendah berarti kalau kena bencana nanti akan sulit untuk pulih, atau daya tahannya medium, dia bisa pulih tetapi perlu waktu lama untuk kembali ke kegiatan semula, atau daya tahannya tinggi. Kalau masyarakat daya tahannya tinggi, begitu kena bencana dia cepat segera pulih ya, cepat pulih. Contohnya misalnya seperti kalau di bencana Merapi itu setahun setelah Merapi itu langsung sudah hampir tidak ada bekasnya. Masyarakat sudah kembali ke situ, rumah sudah dibangun, sudah mulai ramai, jalan sudah bagus gitu ya. Itu daya tahannya tinggi masyarakatnya. Tapi ada masyarakat yang perlu waktu, seperti Aceh misalnya. Aceh itu berapa puluh tahun lagi baru bisa pulih misalnya, seperti itu ya. Tapi Aceh sudah lebih baik sekarang. Tapi jadi kita bisa lihat dari situ ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti apa. Gitu. Pertanyaan terakhir Pak ya. Lebih jelasnya harapan Bapak mengenai resettlement itu apa? Harapannya ya lebih banyak yang bisa mencoba untuk mengaplikasikan lah gitu ya. Jadi mungkin banyak karena ini sebenarnya sederhana tapi sangat bermanfaat gitu ya. Jadi kita akan coba susun kuesioner tadi sehingga siapapun bisa melakukan, kemudian nanti bisa diupload di web ya. Harapan kita nanti kita buat di website itu sehingga semua orang bisa mengisi kuesioner itu, sehingga kita lihat dari seluruh wilayah Indonesia atau satu kawasan itu kondisinya seperti apa itu, dan itu sangat bermanfaat sekali untuk pemerintah untuk merencanakan kegiatan di sini. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Tadi sekilas wawancara kita dengan Bapak Aryo Duto Armono. Sekian dan sampai jumpa.